Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan, ya. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang ingin memimpin doa teman-temannya? Mas Cahaya, ayo dipimpin. Marilah kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah hafal semua kan? Sudah. Oke, bersama-sama ya, pada berhitung. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka datang merdeka. Selama rakyat masih ditanam bayan. Kita tetap setia, membelakan Indonesia. Kita tetap setia, membelakan kita. Coba Pak David ingin tanya ya, dari lagu tadi itu menceritakan tentang apa loh? Hari Hari kemerdekaan. kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus 1945. 5. Siapa yang memerdekakan bangsa Indonesia? Ayo, siapa? Para pahlawan, betul sekali ya. Nah, pada hari ini pembelajaran kita ada hubungannya dengan sikap-sikap para pahlawan ya, yang harus atau yang perlu kita teladani atau perlu kita contoh. Baiklah anak-anak ya, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ada 8. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menuliskan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui siswa lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Ya. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang Patimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh Raja di masa Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Yang kelima, setelah melakukan percobaan pada cermin datar, siswa mampu menganalisis 4 sifat bayangan pada cermin datar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis 3 sifat bayangan pada cermin cekung. Ya. Dan yang ketujuh, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis 3 sifat cermin cembung. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin,
siswa mampu menuliskan laporan tentang sifat-sifat bayangan pada berbagai cermin. Semuanya paham? Paham. Baiklah anak-anak, ya. Kita tadi sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa tadi tujuan kita? Ada 8, pintar sekali. Nah, sekarang ya, untuk yang pertama kita buka dulu. Di situ ada bacaan yang berjudul apa? Ayo, Pahlawan Indonesia. Nah, coba nanti kamu baca dan setelah itu kamu amati gambar pahlawan yang ada di lembar kerja yang sudah ada di depan kalian. Paham? Nah, setelah itu nanti kamu diskusikan apa yang ingin kamu ketahui dari pahlawan-pahlawan tersebut. Paham ya? Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks yang berjudul Pahlawan Indonesia, sekarang kamu amati gambar-gambar pahlawan yang ada di halaman 95, ya. Nah, Pak David ingin bertanya, di situ ada pahlawan apa saja? Siapa? Cut Nyak itu dari mana? Selanjutnya ada Pangeran Antasari. Dari mana Pangeran Antasari? Betul sekali. Selanjutnya siapa? Patimura. Dari mana Patimura? Maluku. Selanjutnya Sisingamangaraja. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Selanjutnya dari siapa? Dewi Sartika dari mana? Dari Jawa Barat. Betul. Selanjutnya Pangeran Diponegoro dari mana? Dari Yogyakarta. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Dari gambar-gambar pahlawan itu, sekarang kamu diskusikan ya dengan teman kelompokmu. Diskusi, tuliskan hasil diskusimu dalam tabel lembar kerja yang sudah tersedia. Paham?
Sudah selesai mengerjakan LKPD dan diskusi? Sudah, pintar. Nah sekarang perwakilan dari kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya kita? Ya, kelompok dari Raden Ajeng Kartini, Mbak Atna, ayo maju ke depan. Ya, yang lain dengarkan, nanti diberi tanggapan ya. Nah, ayo. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Rela berkorban, pantang menyerah jika tanah air, kerja keras, disiplin, bertanggung jawab, keberanian sampai kebebasan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan dan tentang kejujuran dan keberanian para pahlawan untuk memperjuangkan kesatuan bangsa. Nah, tepuk tangan buat Mbak Ratna. Ya tadi presentasi dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Kelompok yang ingin mempresentasikan lagi ayo. Kelompok Pangeran Diponegoro. Perwakilannya silakan maju. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Rela berkorban, pantang menyerah, kerja keras, disiplin dan berani. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Tentang kejujuran dan keberanian para pahlawan untuk memperjuangkan persatuan bangsa. Tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok Pangeran Diponegoro. Ya, Mas Nyoni, perwakilan dari kelompok Sultan Hasanuddin, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawan yang dimiliki para pahlawan nasional? Berani, rela berkorban, tanggung jawab, serta kerjasama, cinta tanah air. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawan dari pahlawan nasional? Bagaimana cara menumbuhkan sikap pahlawan? Bagaimana cara menumbuh rela berkorban? Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap mendahulukan kepentingan bersama? Tepuk tangan buat perwakilan dari kelompok Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang yang terakhir perwakilan dari kelompok Imam Bonjol. Silakan maju ke depan Mbak Cynthia. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah, kerja keras dan disiplin. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Tentang kejujuran dan keberanian para pahlawan untuk memperjuangkan kesatuan bangsa. Tepuk tangan buat Mbak Cynthia, perwakilan dari kelompok Imam Bonjol ya. Nah, sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selain itu tadi yang sudah kalian lihat gambar-gambar pahlawan, ada pahlawan yang bernama Kapiten Patimura ya. Nah, sekarang coba mari kita bersama-sama mengamati video profil atau biografi dari pahlawan Kapiten Patimura. Ya, paham ya? Nanti bisa dicatat hal-hal yang penting ya. Nah, setelah itu nanti kamu tuangkan atau tuliskan dalam lembar kerja peserta ide. Paham ya? Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Pada
Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Patimura. Patimura lahir dengan nama Thomas Mapulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang presiden bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Patimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam, teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Bagus, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah itu, Maluku, dan Saparua. Patimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Patimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi tentang sikap-sikap pahlawan yang dimiliki oleh Patimura beserta raja pada masa Islam, ya, serta penganutnya pada masyarakat masa kini. Ya. Nah, setelah ini kalian tiap kelompok perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok pertama, siapa yang ingin maju? Kelompok Pangeran Diponegoro. Silakan, yang lain diperhatikan ya, nanti ditanggapi kalau ada yang ya, tepuk tangan. Perwakilan dari kelompok Mas Julianto ya, Mas. Ya, yang lain simak ya. Kesimpulannya, sudah ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Sudah. Tepuk tangan buat Mas Julianto. Kalian semua sudah berdiskusi dengan bagus, semuanya pintar, ya. Diskusinya harus berjalan dengan lancar, hasilnya juga sangat memuaskan, ya. Jadi kalian tadi sudah mendiskusikan tentang sikap-sikap kepahlawanan dari Kapiten Patimura, ya, beserta raja-raja Islam pada masa Islam. Nah, pahlawan yang tidak kalah berjasa lagi, yang tidak kalah penting berjasa bagi bangsa Indonesia
Surabaya yang pidatonya berapi-api? Siapa? Bung Tomo. Betul sekali, pertanyaan buat Mas. Nah, setelah ini di situ ada bacaan yang berjudul Mobil Bung Tomo, ya. Nah, Mobil Bung Tomo itu teks itu kamu baca, kamu cermati, ya. Yuk silakan. Sudah selesai membaca? Sudah. Nah, bacaan tadi berjudul apa? Bung Tomo. Ya, di situ ada sebuah mobil dari Bung Tomo. Ya, Bung Tomo itu salah satu pahlawan dari mana? Surabaya. Betul sekali. Nah, di sini kalian kalau melihat mobil Bung Tomo itu, ya, di semua mobil kalau pengendaranya mau melihat ke belakang itu biasanya melihat apa? Spion. Melihat spion. Betul sekali, tepuk tangan buat Joni ya. Nah sekarang ya, setelah kalian baca tadi, kita akan membahas tentang spion mobil tadi ya. Anak-anak, spion mobil itu pengendara bisa melihat di belakang karena ada apanya? Kaca. Ada apa? Cermin. Betul sekali, tepuk tangan buat anak-anak. Nah, ya, ada cermin, betul. Kalau kalian mau berangkat ke sekolah, habis mandi, sisiran rambut, apa yang kalian lakukan? Cermin. Bercermin. Betul. Kalau kita bercermin, kita melihat apa? Bayangan kita, betul. Tepuk tangan lagi juga. Nah, ya, bayangan kita yang ada di dalam cermin. Nah, ternyata bayangan setiap cermin itu mempunyai sifat yang berbeda. Nah, kalian sudah membawa 3 peralatan untuk percobaan mengetahui sifat-sifat bayangan 3 cermin, ya. Tujuan pembelajaran kita tadi yang nomor 6, 7, 8, ya. Nomor 5, 6, 7 dan 8 itu akan apa? Menganalisa sifat-sifat bayangan dari 3 cermin, ya. Semua alatnya coba dikeluarkan. Lihat percobaan satu dulu. Jadi percobaan yang kalian lakukan 3 kali pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin bentuk, ya. Ayo didiskusikan. Percobaan yang pertama yaitu cermin apa? Cermin datar. Ambil cermin datarnya dulu. Mana cermin datar? Nah, ini semua sudah di bawah. Kamu analisa 4 sifat bayangan dari cermin datar. Yuk, bagaimana? Nah, kalau ini perhatikan, ini adalah cermin. Kalau kita dapatkan seperti ini, cermin apa? Cermin cekung. Nah, kalau kita balik seperti ini, cermin apa? Cekung. Nah, perbedaannya kalau cermin cekung kita
Jika didekatkan bagaimana? Jika bendarnya jarak jauh bagaimana? Ya, nanti ditulis di situ semua. Tulis semua. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi menganalisis sifat bayangan 3 cermin, ya, sifat bayangan 3 cermin. Sekarang perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Kelompok mana dulu? Ya, kelompok LA Kartini diwakili oleh Mbak. Ya. Yang lain didengarkan. Ayo. Percobaan 1. Apakah perbedaan antara wajah minus bayangan maya dapat dan sama besar? Percobaan 2. Saat bulan di dekat cekungan sendok lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Bayangan pulpen akan lebih besar. Ya. Bayangan pulpen akan lebih besar untuk percobaan kedua. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Sekarang yang ketiga, yang kedua. Saat pulpen menjauhi cekungan sendok lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Besarkah bayangan pulpen dalam sendok itu? Bayangan pulpen akan lebih kecil. Percobaan ketiga. Saat pulpen di dekat sisi sendok yang cembung lebih besar atau kecilkah bayangan pulpen? Bayangan pulpen akan lebih besar. Saat pulpen menjauhi bagian sendok yang cembung lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen akan lebih kecil. Akan lebih kecil. Kesimpulannya ayo dibaca Mbak. Ada 3 cermin itu. Kesimpulan. Nih tabel. Kesimpulan. Nama cermin data bayangan yang dihasilkan tegak dan ukurannya sama besar. Cermin jatuh bayangan yang dihasilkan terbalik. Cermin cembung bayangan yang dihasilkan tegak dan ukurannya lebih kecil. Tepuk tangan. Ini kan tadi hasil diskusi dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Ada yang ingin menanggapi? Nah, sekarang yang ingin maju untuk mempresentasikan hasilnya, kelompok mana? Ayo, angkat tangan. Dari kelompok Pangeran Diponegoro. Ya. Ayo, Mas Adit, maju. Yang lain mendengarkan, nanti kalau ada tanggapan langsung angkat tangan, ya. Ayo. Percobaan 1. Apakah perbedaan antara wajahmu dan bayanganmu? Bayangannya maya tepat dan sama besar. Percobaan 2. Saat pulpen didekatkan cekungan sendok lebih besar atau lebih kecilkah bayanganmu? Bayangan
kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, dan masing-masing mempunyai jawaban yang sangat bagus, ya. Kalian hebat, ya, sudah berdiskusi dengan lancar, sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama, ya. Pak David ingin memberi penguatan ke kalian. 4 sifat dari cermin datar, ya, 4 sifat dari cermin datar yang sudah kalian diskusikan tadi apa? Yang pertama, tegak, betul. Terus, maya atau semu, betul. Apalagi? Sangat besar. Sangat besar, betul. Apalagi?